bercerita tentang seorang ahli parfum bernama Jean-Baptiste yang akan diadili dan dieksekusi mati oleh Algojo dan seluruh warga kota yang mengutuknya. Dan menurut penerawangan saya, pria ini telah melakukan hal yang sangat-sangat dibenci, hingga seluruh kota bersemangat untuk menonton kematiannya. Dan hal apa yang telah dilakukan orang ini hingga menyebabkan dia sampai dikutuk, dibenci, dikucilkan, diadili hingga akan dibunuh? Mari kita telusuri. Dan inilah The Perfume. Bercerita tentang ibu Jean-Baptiste yang berjualan ikan di pasar dan hidup di kota yang sangat kumuh, yaitu kota Paris pada zaman dahulu. Dan di tempat yang sangat kumuh inilah kemudian Jean-Baptiste lahir. Karena seakan-akan tak mempunyai kasih sayang, ibunya pun langsung membuang Jean-Baptiste pada tempat sampah. Dan karena itu, ibunya dihukum gantung. Jean-Baptiste kemudian diserahkan pada panti asuhan Madame Gaillard. Sejak lahir hingga masa kecilnya penuh dengan penderitaan. Namun dia memiliki keistimewaan, yaitu penciumannya yang sangat tajam dibandingkan anak-anak lain. Hingga saat ia remaja, Madame Gaillard menjualnya pada Frank, seorang pengusaha kulit, dan ia dipekerjakan di tempat penyemakan kulit itu hingga ia beranjak dewasa. Karena cukup cekatan dan lihai, Jean-Baptiste dewasa pun diajak Frank ke kota untuk melakukan pengiriman kulit. Saat sampai di kota, dia pun mencium aroma yang sebelumnya belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Bahkan aroma alami dari tubuh seorang wanita cantik pun dapat ia rasakan, hingga ia mengikuti wanita cantik tersebut kemanapun dia pergi. Karena merasa aneh pada Jean-Baptiste, wanita itu pun lari darinya. Namun, Jean-Baptiste mengikutinya kemanapun dia pergi. Wanita itu pun berteriak, dan Jean menutup mulutnya hingga tanpa sadar, si wanita pun meninggal dunia. Tanpa merasa bersalah, Jean lalu menelanjangi wanita itu, dan mulai membaui seluruh tubuhnya. Hingga ia terlambat untuk pulang, dan Frank menghajarnya. Semalam penuh ia tak bisa tidur dan memikirkan bagaimana cara mempertahankan aroma wanita tersebut. Ada 12 orang ahli parfum di kota itu. Salah satunya adalah Giuseppe Malesani. Dia tinggal di tokonya yang berada di atas sebuah jembatan bersama asistennya yang bernama Vanessa. Karena saingannya sukses dengan parfum bernama Amor dan Psyche, dia pun mencoba bereksperimen untuk mengetahui bahan atau chord dari parfum itu. Saat malam, ia dikejutkan oleh kedatangan Jean-Baptiste yang mengantarkan kulit. Setelah beberapa saat, Jean-Baptiste mencoba menunjukkan keahliannya dalam mencampur bahan-bahan aroma untuk membuat parfum Psyche pada Malesani. Malesani pun memprotes Jean yang terlihat sembrono saat membuat parfum. Namun tiba-tiba, Malesani terkesan oleh kemampuan Jean. Kemudian, Jean mencoba membuat parfum spesial yang tak dimiliki oleh seorang ahli parfum sekalipun. Saat Jean pergi dari sana, Malesani pun mencoba parfum spesial tersebut.
Dan seketika, Malesani merasa seolah berada di surga. Dan karena itu, Malesani pun membeli jin pada Frank, lalu mengajari jin chord dasar untuk membuat parfum. Dan lalu, Malesani mempekerjakan jin baptis di tokonya. Seketika, toko itu ramai oleh pengunjung karena kehebatan racikan parfum dari jin baptis. Hari demi hari berlalu, Malesani pun mengajari jin segala hal tentang bahan-bahan dan proses pembuatan parfum. Lalu jin bereksperimen untuk membuat parfum baru dengan bahan dasar yang tak biasa, yaitu berupa besi, tembaga, dan juga bangkai seekor kucing. Dan karena itu, jin baptis pun jatuh sakit. Saat sembuh, Malesani lalu menyuruh jin ke kota Greece untuk belajar tentang seluk-beluk pembuatan parfum. Malesani yang bahagia karena pencapaiannya, akhirnya tertidur dengan wajah tersenyum dan tak pernah bangun lagi. Dalam perjalanan, jin lalu menemukan sebuah goa dan tertidur di sana. Tanpa sadar, sudah sangat lama ia berada di sana hingga janggutnya tumbuh dan rambutnya panjang. Lalu ia melanjutkan perjalanannya ke kota Greece. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Laura, yang aroma tubuhnya lebih harum daripada wanita yang sebelumnya ia bunuh. Seketika jiwa psikopatnya pun muncul kembali, dan dia mengikuti Laura kemanapun ia pergi. Singkat cerita, sampailah jin di tempat yang ia tuju, dan diajari oleh Madame Arnulfi dan Drought sebagai asistennya. Lalu ia belajar tentang teknik pembuatan parfum di sana. Malam harinya sepasang kekasih yang tadi memanen bunga, kemudian akan melakukan mantap-mantap di sebuah gubuk. Namun si wanita ini tidak mau memberikan jatah, dan si laki-laki pun pergi meninggalkannya. Tak menyanyiakan keadaan, jin baptis pun menangkap dan merebus wanita itu untuk menghasilkan sebotol parfum mewah. Jin yang kemudian mendengar Madame Arnulfi dan Drought akan masuk ke sana, kemudian ia dengan cepat menutup wadah perebusan tersebut. Kemudian, ia menyewa seorang pelacur dan bermaksud bereksperimen untuk menangkap bau wanita tersebut dengan lemak hewan dan senjata tajam, yang mana ilmu untuk menangkap parfum tersebut telah ia pelajari sebelumnya. Namun wanita tersebut menolak tingkah aneh jin. Saat akan pergi, jin pun lalu membunuhnya untuk membuat parfum kembali. Anjir, psikopat gila. Beralih pada Laura yang sedang berulang tahun. Kemudian bermain petak umpet bersama teman wanitanya. Let's have a game of hide and seek. Oh yes. Help me. Saat selesai, ternyata Albin dan Frank, dua orang teman Laura, hilang karena diculik oleh jin baptis. Dan keadaan pun heboh karenanya. Dan seperti biasanya, jin baptis pun mengambil aroma dari wanita tersebut dengan lemak hewan dan juga senjatanya. Keesokan paginya, ayah Laura dan para pejabat penting lainnya mengadakan rapat agar masalah itu terselesaikan, hingga diadakanlah jam malam untuk mengatasi masalah tersebut. Namun itu tak efektif, karena terbukti jin baptis makin brutal karenanya. Satu persatu wanita dicurinya tiap hari,
Keadaan pun mulai gaduh. Seluruh kota ketakutan. Anggota pejabat yang rapat pun kebingungan untuk menentukan kebijakan. Namun jin baptis makin tak terkendali. Hingga total, sudah 11 wanita yang telah ia culik dan ia ambil aromanya. Dan kini, tinggal Laura lah yang menjadi target buruan terakhirnya. Kemudian seorang berkuda datang pada sebuah gereja, yang pemimpinnya sedang membicarakan dan mengutuk pembunuh berantai tersebut. Dan orang itu mengatakan bahwa si pembunuh telah tertangkap dan sudah diadili. Mereka pun bahagia hingga mengadakan sebuah pesta bersama. Namun tak semudah itu Ferguson. Jin baptis ternyata masih hidup dan kemungkinan besar mereka telah menangkap dan mengeksekusi orang yang salah. Laura yang ikut menari di pesta tersebut, kemudian ayahnya menyuruh ia untuk pulang. Namun ia marah pada ayahnya, kemudian mencoba lari dari pesta itu. Dan hampir saja ia terbunuh di tangan Jin Baptis, namun keberuntungan masih berpihak padanya. Singkat cerita, Antoine atau ayah Laura membawa Laura pergi ke tempat lain dengan alasan keamanan putrinya yang terancam jika tetap tinggal di sana. Jin menyadari hal itu dan mulai mengikuti Laura. Di sisi lain, orang-orang di kota Goris menemukan mayat dan baju-baju sisa pembunuhan yang dilakukan oleh Jin. Dan warga kota pun sekarang telah mengetahui pelaku sebenarnya adalah Jin Baptis. Berpindah pada Antoine dan Laura kembali, mereka pun sampai di tempat itu. Namun, si psikopat ini juga telah sampai di sana. Dan ketika malam hari tiba, Jin pun menyusup ke sana dengan santainya untuk membunuh dan mengambil aroma tubuh Laura untuk menyatukan ke-12 botol parfum menjadi satu. Dan karena Laura lah bahan terakhir yang Jin butuhkan, maka dengan sadisnya dia membunuh Laura untuk mengambil aroma tubuhnya. Saat pagi tiba, Antoine atau ayah Laura pun terpukul karena kematian anak satu-satunya. Dan Jin kini akan menyatukan ke-12 parfum, yang bahan terakhirnya adalah aroma tubuh Laura. Namun sesaat setelah menuangkan parfum terakhir, pihak keamanan kota Gris telah mengepung Jin dan membawanya untuk diadili. Mampus lu anjing. Antoine atau ayah Laura pun menginterogasi Jin dan berjanji akan menghancurkan Jin bagian demi bagian. Beralih pada tempat eksekusi, kini orang-orang yang marah dan sangat membenci Jin berkumpul pada sebuah titik untuk menyaksikan kematian Jin Baptis yang akan disiksa oleh Algojo. Dan untuk memastikan keadaan berjalan lancar, Algojo pun menguji coba alat-alat eksekusi untuk memastikan keadaan berjalan lancar. Sementara Jin kini akan dibawa ke tempat eksekusi. Dan parfum yang ia buat saat ini akan ia bawa pada tempat eksekusi. Bukannya dibawa dengan hina, Jin malah dibawa dengan kereta kencana seolah-olah dia ini adalah seorang raja. Dan itu karena efek dari parfumnya. Saat keluar, orang-orang yang tadi membenci dan mengutuknya kini seolah-olah sangat menantikan kedatangan Jin dan disambut dengan hangat. Bahkan saat naik ke atas tempat eksekusi, Algojo yang kejam
malah berubah 180 derajat dan malah mengatakan Jean Baptiste bukan orang yang bersalah. Dan saat Jean Baptiste mengibaskan parfumnya, seketika semua orang seolah terhipnotis oleh parfum itu. Dan seolah mereka semua mencintai Jean Baptiste. Bahkan pastor yang memimpin eksekusi mengatakan bahwa Jean Baptiste bukanlah seorang manusia, melainkan ia adalah malaikat. Seketika semua orang pun seolah merasakan cinta, dan mereka pun mantap-mantap berjamaah. Jean Baptiste lalu mengingat wanita pertama yang ia bunuh, dan ia menyesal telah membunuhnya. Namun, ayah Laura tak bisa diperdaya. Antoine lalu mendekati Jean untuk membunuhnya. Namun seketika, ia sedih dan menangis karena mengingat kematian anaknya. Dan itu juga karena efek dari parfumnya. Saat orang masih mantap-mantap, Jean pergi dari tempat eksekusi untuk menuju ke kota Paris yang sangat kumuh, yaitu tempat tinggalnya yang lama. Saat sampai, ia lalu menuangkan sebotol parfum yang tersisa ke atas kepalanya. Seketika, orang-orang di kota kumuh tersebut mengerubungi Jean Baptiste dan mulai memakannya. Jean Baptiste pun hilang tak tersisa karena dimakan oleh orang-orang tersebut. When they had finished, Dan film pun selesai.